Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskania Anesya Vela Putri, NIM K20200104, kelas C, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Mandala Waluya, Kendari. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penyakit TBC atau tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kondisi ini kadang disebut juga dengan TB paru. Bakteri tuberkulosis yang menyerang paru-paru menyebabkan gangguan pernapasan seperti batuk kronis dan sesak napas. Penderita TBC biasanya juga mengalami gejala lain seperti berkeringat di malam hari dan demam. Apa saja tanda-tanda dan gejala tuberkulosis? Tuberkulosis pada paru dapat menimbulkan gejala TBC seperti batuk yang berlangsung 3 minggu atau lebih, sesak napas, nyeri di dada, dan batuk berdarah. Gejala lain dari penyakit TBC adalah kelelahan, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, menggigil, demam, dan berkeringat di malam hari. Sementara itu, pada TB ekstra paru, gejala yang muncul akan tergantung pada apa organ tubuh yang terdampak. Apa penyebab tuberkulosis dan bagaimana penularannya? Penyebab TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Penularan tuberkulosis terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tuberkulosis. Bakteri dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk dan bersin dalam bentuk droplet alias percikan lendir. Penting untuk diketahui bahwa orang yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis bisa saja tidak langsung menularkan bakteri pada orang lain. Hanya orang dengan penyakit TB paru aktif saja yang dapat menyebabkan bakteri tersebut kepada orang lain. Untuk memahami bagaimana bakteri penyebab tuberkulosis menginfeksi tubuh dan menimbulkan sejumlah gejala TBC, Anda perlu memahami tahapan infeksinya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis akan melalui 3 tahapan infeksi TBC, yaitu yang pertama infeksi primer. Infeksi primer terjadi saat menghirup udara yang mengandung bakteri penyebab tuberkulosis. Bakteri masuk melalui mulut dan hidung hingga mencapai paru-paru lalu mulai memperbanyak diri. Yang kedua, infeksi laten. Sistem imun akan melakukan perlawanan ketika bakteri mulai berkembang biak. Respon sistem imun yang kuat dapat menghancurkan bakteri atau menahan perkembangan infeksinya. Saat imun tubuh mampu menahan perkembangan bakteri, tuberkulosis akan masuk ke dalam status dorman, yaitu kondisi di mana bakteri tidur atau tidak aktif menginfeksi. 3. Infeksi aktif. Sebaliknya, jika respon sistem imun lemah terhadap infeksi bakteri tuberkulosis, bakteri akan lebih bebas memperbanyak diri dan menyerang sel-sel sehat di paru-paru. Apabila bakteri sebelumnya dalam status dorman, respon sistem imun yang lemah menyebabkan bakteri bangun dari tidurnya dan kembali aktif menginfeksi. Apa saja faktor-faktor risiko yang dapat terjadi penyebab TB paru? Berikut adalah faktor-faktor risiko penyebab munculnya penyakit tuberkulosis. Yang pertama, pengidap HIV, diabetes mellitus atau kencing manis, malnutrisi atau penyakit lain yang membuat sistem imun lemah. Yang kedua, orang yang melakukan kontak dengan pasien penderita penyakit TBC. Yang ketiga, orang yang merawat pasien dengan penyakit tuberkulosis, misalnya dokter atau perawat. Yang keempat, orang yang tinggal atau bekerja satu tempat dengan pasien TBC, misalnya di tempat pengungsian atau klinik. Yang kelima, orang yang tinggal di lingkungan yang kondisi kebersihan dan sistem ventilasi yang buruk. Yang keenam, orang yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang ketujuh, orang yang menggunakan obat terlarang. Yang kedelapan, orang yang merokok secara aktif. 9. Orang yang bepergian ke tempat di mana tuberkulosis merupakan penyakit yang umum atau menjadi penyakit wabah. Yang ke-10, orang yang menjalani pengobatan kanker seperti kemoterapi. Dan yang ke-11, orang yang mengkonsumsi obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit autoimun seperti rheumatoid, artritis, penyakit Crohn, dan psoriasis.
Apa saja komplikasi yang mungkin terjadi akibat tuberkulosis? Yang pertama, sakit punggung, kedua, kerusakan pada sendi, ketiga, pembengkakan selaput otak, yang keempat, masalah pada hati dan ginjal, dan yang kelima, kelainan pada jantung atau tamponat jantung. Bagaimana cara mengobati penyakit tuberkulosis? Penyakit TBC dapat disembuhkan dengan menjalani pengobatan yang tepat dan sesuai aturan. Biasanya penderita diharuskan mengkonsumsi obat TBC selama 6-12 bulan. Berikut adalah obat-obatan yang umumnya digunakan untuk mengatasi TBC, disebut juga dengan obat tuberkulosis lini pertama: isoniazid, rifampin, ethambutol, pyrazinamide, dan streptomycin. Risiko resisten antituberkulosis: biasanya pasien akan merasa lebih baik setelah beberapa minggu menjalani pengobatan tahap intensif. Namun, kondisi ini bukan berarti menandakan bakteri penyebab TBC sudah hilang sepenuhnya dari tubuh. Oleh karena itu, penderita tetap perlu menyelesaikan tahap pengobatan lanjutan, sekalipun gejala-gejala TBC sudah hilang. Pengobatan TBC yang tepat dilakukan melalui kombinasi beberapa jenis antituberkulosis, yaitu obat antibiotik yang khusus digunakan untuk menghentikan infeksi bakteri TBC. Pengobatan terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan. Apabila pengobatan tidak diselesaikan dengan tuntas atau berhenti di tengah-tengah, bakteri tuberkulosis dapat kembali aktif menginfeksi, bahkan bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Pemakaian antituberkulosis yang tidak tuntas juga dapat membuat bakteri kebal terhadap antibiotik atau mengalami efek resistensi antibiotik TBC. Kondisi yang disebut juga dengan TB-MDR ini akan mempersulit pengobatan tuberkulosis karena semakin sedikit antituberkulosis yang bisa memusnahkan bakteri TBC. Obat lini kedua untuk TBC resisten obat. Orang yang resisten terhadap obat antituberkulosis lini kedua akan menjalani pengobatan TBC lini kedua dengan jenis obat antibiotik yang digunakan adalah pyrazinamide. Amikasin bisa diganti dengan kanamisin, ethionamide atau prothionamide, siloserin atau PES, sapreomycin, para-aminosalisid asid, ciprofloxacin, ofloxacin, dan levofloxacin. Penting untuk Anda ketahui bahwa vaksin BCG tidak sebaiknya diberikan pada orang-orang dengan kondisi kesehatan atau penyakit yang melemahkan sistem imun mereka. Hal ini dikarenakan tubuh dengan sistem imun yang buruk justru menyebabkan bakteri yang terdapat dalam vaksin BCG menimbulkan infeksi yang serius.
Obat-obat antibiotik untuk TBC yang diberikan oleh dokter dapat memberikan efek samping Itulah seperti tadi penjelasan pertama, singkat urin materi berwarna saya merah, tentang kedua, gangguan penyakit TBC pendengaran, terkait ketiga, penyebab, gangguan penyebaran, penglihatan, keempat, pencegahan, mual dan muntah, pengobatannya. kelima, Kurang nyeri dan di ulu lebihnya mohon hati, dimaafkan. keenam, Wabillahi pembengkakan taufiq wal hidayah. gelenjar, Wassalamualaikum getah warahmatullahi bening, wabarakatuh. ketujuh, kulit dan selaput mata menguning, kedelapan, demam dengan tubuh menggigil, kesembilan, anemia atau kadar